Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semua, senang sekali bisa bertemu kembali, berinteraksi dengan Ananda dalam pembelajaran tauhid kali ini. Kita bersyukur kepada Allah, salawat dan salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan lafal Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Insyaallah dengan kehendak Allah, dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala, qudrah dan iradahnya, insyaallah kali ini kita akan berbicara tentang pembahasan yang kedua, yaitu hakikat iman dan hakikat Islam. Selamat belajar Ananda semua. Baik Ananda semua, kita akan kembali membaca dan mengartikan materi kita pada pertemuan kali ini atau pada sesi kali ini. Al-Bahthu Tsani, pembahasan kedua, fi bayani haqiqatil imani wa haqiqatil islami, tentang penjelasan hakikat iman dan hakikat Islam. I'lam annal iman alladhi kallafa Allah ta'ala bihi ibadahu wa ja'ala jazaa'uhu dukhulal jannati wan najata minan nari huwa tasdiqu sayyidina Muhammadin Rasulillahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Ketahuilah, sesungguhnya iman yang Allah bebankan kepada hambanya dan menjadikan balasannya masuk surga dan juga kesuksesan atau kebebasan dari neraka ialah pembenaran terhadap penghulu kita, Nabi Muhammad, utusan Allah, semoga salawat dan salam tercurahkan kepada beliau. Fima ulima maji'uhu bihi bid-darurati, tentang hal yang sudah diketahui datangnya dari Nabi dengan mudah. Maksud ad-darurah i'tiqadu sidqihi alaihi salatu wassalam, meyakini kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam i'tiqadan jaziman fima jaa bihi 'anillahi ta'ala, dengan keyakinan yang putus tentang apapun yang datang dari Nabi adalah berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ulima maji'uhu bihi yaqinan ma'al id'anil qalbi lidzalika, dan wajib diketahui bahwa datangnya ajaran dari Muhammad itu dengan betul-betul meyakininya beserta menyerahkan seluruh hati kita untuk keyakinan kita tersebut. Wa dzalika mithlul iman billahi ta'ala wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qada'i wal qadari. Ini seperti beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, kemudian takdir baik dan takdir buruk. Waftiradil mustati'i waftiradis salati, meyakini kefarduan salat, wa baqiyatil ibadatil islamiyati, dan ibadah-ibadah Islam yang lain, minaz zakati, termasuk zakat, wasyami, puasa, wal haji, dan haji, alal mustati'i, bagi orang yang sanggup, wa tahrimi qatlin nafsi, meyakini keharaman membunuh, an-nafsil ma'sumati, membunuh jiwa yang terbebas dari dosa, zulman, secara zalim, wazina, meyakini keharaman berzina, wa amsali dzalika, dan lain-lain. Wal Islamu, adapun Islam,
huwal khudu'u wal inqiyadu batinan wa zahiran lima jaa bihi ar-rasul alaihi salatu wassalamu wa ulima maji'uhu bihi bid-darurati ay ulima maji'uhu bihi yaqinan. Islam ialah penyerahan diri dan kepatuhan baik secara batin maupun zahir terhadap apapun yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan diketahui kedatangannya dari Nabi dengan mudah. Mudah itu maksudnya ulima maji'uhu bihi yaqinan. Harus diketahui bahwa hukum itu semuanya, hukum Islam itu datang semua dari Nabi dalam keadaan yakin. Fakullun minal imani wal islamil munjiyaini, setiap iman dan Islam yang nampaknya independen, la yamfakku anil akhar, ternyata tak dapat dipisahkan dari yang lain. Fakullu mu'minin muslimun, setiap mukmin maka dikatakan muslim. Wa kullu muslimin mu'minun, dan setiap muslim pasti mukmin. Li'anna al-musaddiqa dzalika tasdiqa lirrasul alaihi salam la budda an yakuna khadi'an lima jaa bihi alaihi salam. Hal itu dikarenakan orang yang membenarkan tentang kebenaran Rasul sallallahu alaihi wasallam haruslah tunduk untuk apapun yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal khadi'u hadzal khudu'a la budda an yakuna musaddiqan lidzalika tasdiq, dan orang yang berserah diri untuk bentuk penyerahan diri ini haruslah membenarkan kebenaran Nabi. Thumma inna nutqa bisyahadatain, kemudian sesungguhnya pelafalan dua syahadat, wahuma, keduanya adalah asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Qad ju'ila syartan laziman li ijra'il ahkamid dunyawiyyati 'alal mu'mini, sesungguhnya dua kalimat ini dijadikan sebagai syarat mutlak, syarat wajib untuk menciptakan hukum-hukum keduniaan bagi seorang mukmin. Min nahwi munakahatihi, seumpama pernikahannya, wassalati khalfahu, dan juga salat di belakangnya, wassalati alaihi, termasuk menyolatkan jenazahnya, wadafnihi, ketika menguburkannya, fi maqabiril muslimin, di kuburan orang-orang muslim. Fa idza lam yantiq bihima li'udhrin kal kharasi aw lam yatamakkan minan nutqi bihima bi ammata aqiba ma amana biqalbihi aw ittafaqa lahu adamun nutqi bihima ba'da al-iman biqalbihi aidan fahuwa mu'minun 'inda Allah ta'ala wa najin fil akhirah. Nah, apabila dia tidak bisa mengucapkan dua kalimat syahadat tersebut karena ada uzur atau kesulitan, kal khorosi, seperti dia terlalu bodoh atau tidak memungkinkan bagi beliau mengucapkan dua kalimat syahadat karena dia meninggal ketika baru beriman dengan hatinya, atau sudah diketahui, sudah disepakati bahwa dia memang tidak pandai berbicara, namun dia beriman dengan hatinya.
maka orang tersebut adalah beriman di sisi Allah dan dia akan sukses di akhirat. Walakin man imtana'a an nutqi bihima ainadan ba'da an 'urida 'alaihi dzalik fahuwa kafirun. Namun orang yang mencegah menuturkan dua kalimat syahadat karena keras kepala setelah diberitahu kepadanya, maka dia itu dihukumi kafir. Wal'iyadu billahi ta'ala, kita berlindung kepada Allah dari yang demikian. Wala ibrata bitasdiqihil qalbi alladhi yahsulu minhu, maka tidak ada lagi ungkapan yang dapat membenarkannya walaupun dengan hatinya. Lianna hadzal imtina'a qad ja'alahu asy-syar'u munafiyan lil iman. Karena alasan ini dijadikan oleh syariat sebagai pencegah keimanan. Wa hakama bi kufri sahibihi, dan syariat menghukumi kafir orang yang melakukannya. Baik Ananda, Ustaz akan membacakan atau memberikan sedikit penjelasan tentang yang barusan kita baca tentang pembahasan kedua, hakikat iman dan Islam. Seperti kita ketahui bersama bahwa iman itu ialah beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab Allah, rasul-rasulnya, hari kiamat, dan qadar dan qadar. Itu yang selama ini kita ketahui. Dalam pembelajaran ini, bahwa hakikat dari iman itu adalah tasdiqu sayyidina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima ulima maji'u bihi bid-darurah, yaitu pembenaran terhadap ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan keyakinan yang putus. Jadi kita benarkan seluruh ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita imani dengan keyakinan yang putus. Tak ada sedikit pun keraguan. Ini yang dikatakan dengan hakikat iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah, artinya kita sudah beriman kepada Allah, karena itu ajaran bawaan Nabi Muhammad. Kita sudah beriman kepada malaikat, karena itu bagian dari ajaran Nabi Muhammad. Begitupun seterusnya sampai beriman dengan qadar dan qadar. Nah, kemudian selain itu juga kita harus mengimani bahwa rukun-rukun iman itu juga benar-benar datang dari ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Misalnya kefarduan salat, kita harus yakini seputus-putus keyakinan bahwasanya salat 5 waktu itu adalah kewajiban bagi kita. Begitupun ibadah-ibadah yang lain seperti zakat, puasa, haji bagi orang yang sanggup. Haramnya membunuh orang yang maksum. Maksum itu artinya tanpa dosa. Dibunuhnya saja haram. Kita harus meyakini itu haram. Kemudian berzina, kita harus meyakini itu juga bagian dari hal yang diharamkan oleh ajaran Rasulullah SAW. Itulah iman. Yang kedua, Islam. Kalau Islam adalah al-khudu'u wal-inqiyadu batinan wa zahiran lima ja'a bihi Rasul alaihi salatu wassalam. Ketundukan dan kepatuhan baik secara batin maupun zahir terhadap ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bedanya dikit aja. Kalau iman tasdiq, pembenaran terhadap ajaran Rasul. Sementara Islam adalah al-khudu'u wal-inqiyad, yaitu ketundukan dan kepatuhan. Khudu' wal-inqiyad. Nah, jadi tidak hanya membenarkan tapi juga patuh, tunduk, tidak melawan.
Jadi orang mukmin artinya membenarkan ajaran Nabi, sementara orang Islam adalah patuh dan tunduk terhadap ajaran Nabi. Nah, kemudian di sini juga memang antara iman dan Islam terlihat berbeda. Ya, perbedaannya dari definisinya tadi. Iman hanya batas, baru batas membenarkan dengan keyakinan yang putus, batas sampai di situ saja. Sementara Islam barulah itu implementasi dari iman tadi. Ketika tunduk dan patuh melakukan ajarannya secara langsung, barulah itu Islam. Nah, jadi dua-duanya ini sebenarnya berbarengan, kalaupun dalam definisi dia itu terlihat beda. Maka seperti ungkapan penulis bahwa kullu mu'minin muslimun, setiap mukmin bisa dipastikan muslim. Wa kullu muslimin mu'minun, setiap muslim dapat dipastikan mukmin. Nah, kalau dia sudah Islam pasti beriman. Kalau dia sudah beriman pasti Islam. Nah, karena orang yang membenarkan tentang kebenaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, pasti dia akan tunduk terhadap ajarannya. Nah, kalau dia sudah mengakui bahwa ajaran Nabi itu benar-benar berasal dari Allah, pasti dikerjakannya, pasti dipatuhinya. Nah, itulah bahasan pertama. Bahasan kedua tentang syahadatain, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Nah, jadi ucapan ini adalah dasar dari seluruh hukum-hukum keduniaan bagi seorang yang beriman. Dasar dari pernikahan itu adalah syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dasar dari salat, syahadat. Dasar dari ketika kita disolatkan, ketika kita menjadi jenazah dan disolatkan, kita harus meninggal di dasar itu, syahadat itu. Ketika dikuburkan juga harus bersama dengan syahadat. Sekarang muncul problem, bagaimana jika seseorang tidak mampu mengucapkan syahadat karena dia terlalu bodoh, tidak pernah hafal syahadat ini, gimana hukumnya? Atau ada seseorang yang barusan beriman, dia sudah meyakini bahwasanya Allah itu sebagai Tuhan, Nabi Muhammad itu sebagai utusan Allah. Dia sudah meyakini itu, tapi dia belum sempat mengucapkan syahadat. Itu bagaimana keadaan imannya, coba. Nah, sekarang dijawab oleh penulis. Fahuwa mu'minun indallah ta'ala. Kalau itu uzur, memang tidak bisa dia ucapkan syahadat itu karena uzur bodohnya dia, atau uzur tak ada lagi waktu mengucapkannya karena baru masuk Islam, lalu tiba-tiba dia meninggal, maka dia tetap dicatat mukmin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang penting hatinya sudah beriman duluan. Nah, kemudian bagaimana dengan orang yang tak mau bersyahadat dengan sengaja? Tidak ada uzur, tidak ada penghalang baginya. Dia hanya semata-mata karena keras kepalanya tidak mau ngakuin dua kalimat syahadat tersebut. Bagaimana kalau begitu? Kata penulis, fahuwa kafirun. Orang semacam ini berarti kafir mutlak. Kita berlindung kepada Allah dari hal tersebut. Nah, jadi hal tersebut menjadi penghalang dia itu dari beriman kepada Allah. Kekerasan hatinya membuat dia keluar dari iman. Nah, orang semacam ini dihukumi kufur oleh agama. Baik, Nanda mungkin ini sajalah dari Ustadz ya. Mohon maaf kalau salah, kalau bermanfaat. Mari kita pahami bersama dan mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.